Halo, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan berbincang tentang tema, sudahkah subsidi kendaraan listrik tepat sasaran? Nah, di tengah subsidi BBM yang mencapai 500 triliun rupiah, pencemaran udara transportasi yang terus meningkat di kota-kota besar, maka pemerintah mengambil inisiatif untuk mempromosikan penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi masalah melalui memanfaatkan perkembangan teknologi. Subsidi kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah transisi dari teknologi kendaraan bahan bakar fosil ke teknologi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Subsidi ini memberikan insentif bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik dan membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan. Menurut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, besaran insentif kendaraan listrik ini beragam ya, mulai dari 7 juta rupiah untuk motor listrik dan untuk mobil listrik ada pengurangan pajak sebesar 10%. Dan menurut Menperin, subsidi ini untuk mendorong industri otomotif untuk ikut mendukung program pengembangan kendaraan listrik pemerintah. Lalu, apakah subsidi ini sudah tepat sasaran? Serta bagaimana penerapannya dan manfaat apa yang didapatkan dari kebijakan subsidi ini? Baik, kita akan perbincangkan lebih dalam perihal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta, dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau via live streaming di website kbr.id. Bisa juga Anda menyimak kami di YouTube Berita KBR dan menggunakan live chat di sana untuk berinteraksi ya dengan kami pagi hari ini. Atau Anda ingin menelpon bisa juga di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Nah, jangan lupa Anda juga bisa berinteraksi lewat Instagram kami @kbr.id dengan menyertakan tagar Ruang Publik KBR. Pagi hari ini senang sekali kita sudah bersama-sama di studio dengan narasumber kita dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Ini ketua umumnya langsung ya yang datang. Selamat pagi Pak Tori Damantoro atau biasa disapa Pak Tori. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, happy banget loh pagi ini kita senada ya. Padahal kita nggak janjian ya. Tapi itulah ya. Baik Pak Tori, kita mau berbincang soal kendaraan listrik yang disubsidi oleh pemerintah nih ya. Tapi sebelum lebih jauh, kita mau tahu sebenarnya apa sih urgensi pengembangan kendaraan listrik ini sendiri, Pak Tori? Kendaraan listrik itu adalah teknologi kendaraan ya, teknologi alternatif untuk kendaraan bermotor. Yang kita tahu selama ini kan adalah kendaraan cetus api atau pembakaran BBM ya, bahan bakar minyak. Nah, urgensinya adalah yang pertama tadi disebutkan oleh Mbak Deborah, subsidi ya. Jadi sayangnya Indonesia itu sudah lama sekali bukan sebagai eksportir BBM minyak ya. Sejak 2004 sebetulnya sudah hampir 20 tahun kita itu adalah net importir minyak. Jadi konsumsi yang kita pakai dibandingkan dengan produksi kita itu jauh lebih besar. Sehingga impor kita juga semakin lama semakin besar. Karena kan kita penduduknya kan terbesar 4 ya populasi di dunia ya, dan akan terus nambah gitu. Jadi kebutuhan BBM itu akan terus naik. Nah, ini pemerintah kemarin sudah angkat tangan ya, kemarin sampai 500 triliun gitu. Itu jauh sekali dibandingkan dengan anggaran untuk kesehatan, pendidikan ataupun infrastruktur. Jadi sudah memang harus ada kebijakan baru. Yang kedua itu adalah terkait dengan polusi udara. Polusi udara di perkotaan yang macet di mana-mana itu
menyebabkan ISPA. Oke. Banyak sekali dan kematian prematur ya, kalau dari data dari jurusan kesehatan masyarakat UI itu memang sejak tahun 2008 2009 itu ISPA itu menjadi penyebab penyakit yang tertinggi di perkotaan. Nah, itu juga karena adanya polusi lokal. Pembakaran BBM juga menyebabkan polusi global yang kita biasa sebut dampaknya itu adalah climate change atau perubahan iklim. Nah, urgensinya ini kaitannya adalah tahun 2015 kemarin semua negara itu berjanji untuk menjaga peningkatan suhu udara dunia. Suhu dunia ini itu global temperature itu tidak lebih dari 1,5 derajat. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 1,5 derajat, maka perubahan iklimnya itu sudah tidak bisa diprediksi kembali. Itu tidak bisa dibalikkan lagi. Nah, itu sehingga semua negara harus melakukan upaya untuk mengurangi polusi karbonnya. Nah, ini kemarin di waktu November G20 itu pemerintah juga menyampaikan bahwa mereka sudah menyusun skenario net zero emission. Di net zero emission itu di tahun 2060 atau lebih cepat, itu salah satu skenarionya adalah tahun 2030 itu tidak ada lagi penjualan motor BBM, sepeda motor BBM. Hanya sepeda motor ya Pak? Untuk mobil? Nah, yang mobil 2035, 5 tahun berikutnya. Itu sesuai mirip dengan negara-negara maju yang lain. Nah, kalau 30 kan berarti 7 tahun lagi ya Mbak Deborah ya? Iya, ini udah 2023 ya jadi, Pak. harus lebih cepat. Karena apa? Karena sekarang itu setiap tahun penjualan sepeda motor BBM itu 7 juta. 7 juta per tahun. Unit per tahun. Iya. Sementara mobil itu 900 sampai 1 juta per tahun. Artinya memang kita harus cepat ngejar kan ke sana. Nah, ini pemerintah mulai dari nikel, kemudian mau membangun industri baterai, dan kayaknya pemerintah ini sekarang memang benar-benar fokus ekosistem yang dibangun. Nggak cuma program nasional, mobil nasional, bukan. Kayak dulu kan zaman Orde Lama kan Orde Baru itu kan mobil nasional. Kalau ini nggak, ekosistemnya yang dibangun. Jadi kalau misalnya lihat Perpres 19 ya tentang percepatan begitu, atau Perpres 55 tahun 2019 tentang pengembangan itu, jadi semuanya itu pengen dibangun menjadi suatu ekosistem yang mendukung pengembangan angkutan kendaraan listrik. Oke, kalau kita berbicara manfaat nih, Pak Tori, manfaatnya dari pengembangan kendaraan listrik sendiri ini selain untuk mengurangi emisi ya, apalagi tuh Pak? Jadi ada dari sisi lingkungan ya. Kemudian dari industri itu kan kita kepengen jadi ekonomi hijau ya. Bu Sri Mulyani pernah ngomong green economic gitu kan, mereka pengen akan menyediakan pembiayaan untuk pengembangan. Nah, ini adalah salah satu green economic. Economic. Jadi nggak hanya lingkungan tapi juga ada kesempatan baru, industri baru gitu. Kayak zaman dulu ada warnet ya. Warnet ya. Ya, ingat ya. Ingat. Zaman dulu kita ada warnet di mana-mana. Ketika kemudian handphone sudah aksesibel untuk masyarakat, internet, jaringan juga sudah makin bagus. Sekarang yang warnetnya diganti dengan jualan pulsa. Oh iya betul, jualan kan? pulsa. Ya. Tapi sekarang juga udah makin maju, beli pulsa nggak perlu ke toko lagi. Iya, bisa langsung dari handphone masing-masing kan Pak Tori. Iya. Nah, itu kayak gitu kan memang tidak bisa dihindari ya kalau kemajuan ya. Nah, ini juga itu yang salah satu manfaat yang kita pengen. Nah, kalau berbicara peran nih, kendaraan listrik ini perannya seperti apa dalam agenda pembangunan berkelanjutan? Oke. Jadi gini Mbak,
tahun 1930 ya, zaman dulu itu Ford Company itu pada World Expo ya tahun 1930 itu dia memperkenalkan Futurama. Futurama itu adalah visioningnya perusahaan Ford itu untuk lalu lintas di tahun masa depannya gitu. Nah, salah satunya itu adalah autonomous car, di mana kendaraan itu memang jalan sendiri. Autonomous car. Ya, autonomous car. Oke. Nah, apa ini perannya gitu ya? Selain tadi perannya mengurangi emisi, tetapi juga mobil ini kan kalau kendaraan listrik itu kan pasti mereka pengen punya ada added value ya dibandingkan kendaraan BBM begitu. Nah, salah satu yang kemudian dikembangkan oleh semua produsen kendaraan listrik itu adalah integrasi antara otomotif dengan ICT atau ICT itu apa? teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Nah, ketika nanti sudah merging, sudah terintegrasi jadi satu gitu, pakai handphonenya Mbak Deborah, bangun tidur, saya mau sudah langsung hari ini saya mau ke KBR dari rumah. Rumah di mana? Rumahku di Jakarta Utara. Oke, jadi Jakarta Utara, pokoknya dari rumah di misalnya let's say Pluit gitu ya, Pluit ke KBR gitu. Udah. Itu nanti dia akan bilang sendiri berangkatnya nanti kalau mau rapat di sini jam 9 berarti berangkatnya jam sekian. Wow. Gitu, lewatnya di sini dan sebagainya, tinggal masuk mobil udah selesai. Sambil ngetik-ngetik di dalam mobil dan sebagainya. Kita tinggal duduk aja, Pak Tori. Sekeren itu. Itu adalah future-nya peran dari kendaraan listrik gitu. Karena apa? Karena ketika energi itu tidak energinya itu sangat efisien kalau kendaraan listrik. Jadi sophistication apalagi yang bisa ditawarkan oleh produsen, yaitu ICT. Wow. Jadi kita tinggal duduk aja nih Pak. Dia akan ya besok ya, nggak sekarang. Iya, ini kan udah ceritanya udah nggak sabar gitu ya untuk future car-nya seperti itu. Wah, keren banget sih Pak. Ya, apalagi kalau misalnya nanti sudah sifatnya tidak harus memiliki mobil. Udah ketahuan tuh Mbak Deborah. Satu komplek yang mau ke arah Guntur begitu ada 4 orang yang nanti barengan gitu. Pasti mobilnya datang sendiri. Apakah itu mobilnya Toyota atau mobilnya Honda atau mobil SMK atau mobil apa gitu. Aku masih belum bisa membayangkan itu mobil datang sendiri jemput kita gitu ya Pak. Ya, itu saya ngelihatnya itu membuka kendaraan listrik itu membuka peluang untuk kemajuan itu. Iya. Sekarang kan juga sudah ada ya Pak kendaraan yang tidak perlu kita pegang setirnya, nanti dia jalan sendiri. Kan ada supirnya. bukan itu maksudnya. Beda lagi ya Pak. Oke. Aduh Pak Tori ini lucu sekali. Oke Pak, lanjut lagi kita berbicara tentang infrastruktur nih. Kalau misalnya kendaraan listrik ini apakah sudah memadai infrastrukturnya? Tentu saja belum ya, karena kan jumlah populasinya juga kemarin kalau data Gaikindo penjualan kendaraan listrik tahun 2022 itu sekitar 14.000 yang 13.000 sekian itu sepeda motor. Oke. Ya, kalau motor kan bisa dicolokin di rumah ya, karena baterainya kan kecil-kecil. Tapi kalau mobil baterainya kan gede, jadi colokannya juga harus di stasiun khusus ya Pak. Harus desain khusus, kemudian dayanya juga daya listriknya rumah itu juga mungkin 5.000 ke atas dan sebagainya. Kemudian kalau mau kan infrastruktur itu energi itu kan harus diisi ya. Jadi sama seperti SPBU begitu. Nanti bayangan kita juga pengennya setiap SPBU juga ada colokannya gitu. Buat si mobil-mobil listrik. Atau kemudian mall-mall, semua mall-mall ya sekarang sudah mulai ada juga ada colokannya. Atau kemudian parkir mobil di gedung-gedung itu juga sudah ada. Nah, itu yang salah satu infrastruktur yang memang harus disediakan oleh pemerintah. Iya. Itu untuk mendukung si kendaraan listrik ini ya Pak. Iya, terus bengkel-bengkel juga harus menyiapkan diri ngoprek kendaraan listrik gitu kan. Harus belajar lagi nih teknisi-teknisi di bengkel ya. Betul. Oke, kalau untuk roadmap-nya sendiri pengembangan kendaraan listrik seperti apa Pak Tori? Nah, ini roadmap-nya itu masih ada beberapa versi. Itu yang MTI dorong untuk segera disatukan versinya.
baik itu versinya Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi, dan Kementerian Perhubungan, itu harusnya ikut satu versi. Jadinya nanti orkestrasi kegiatan program-programnya itu bisa menghasilkan produk atau kemudian mendapatkan hasil yang lebih cepat gitu. Oke. Nah, baik Pak Tori, kita akan lanjut lagi tapi setelah jeda berikut ini. Tadi kita sudah berbicara tentang kendaraan listrik ya. Di segmen berikutnya kita akan berbicara hal lain lagi. Pendengar, Anda bisa berinteraksi dengan kami via telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau bisa juga melalui chat YouTube di Berita KBR, dan juga Anda bisa memberikan WhatsApp pesan di nomor 0812 118 8181. Kami akan kembali setelah ini.